Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan sebelumnya, mata kuliah kita adalah manajemen keuangan. Kemudian untuk materi pada siang hari ini adalah ruang lingkup manajemen keuangan. Sebelum memulai, saya absen dulu. Anjarwati hadir dulu. Putri Ragil, Salwa Azhari hadir dulu. Zulaika Nur hadir dulu. Ridho Imam Mudin, Ali Rusidi, Husnaini Hidayatul, Hasan Yusuf, Eva, Sidik, izinnya acara keluarga, sudah berkeluarga ya? Sama keluarganya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pemanasan dulu. Kita coba untuk tepuk semangat dulu ya. Mari berdiri dulu, berdiri. Oke, saya mulai. Tepuk semangat. Baiklah, kita mulai pembahasan dari ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, pembahasan dari ruang lingkup manajemen keuangan ini ada 8 poin ini. Jadi mulai dari pengertian manajemen keuangan sampai dengan penilaian kesehatan bank. Ini yang akan kita bahas di materi ruang lingkup manajemen keuangan. Kemudian kita masuk ke pengertiannya dulu. Apa itu manajemen keuangan? Jadi manajemen keuangan itu adalah aktivitas atau kegiatan perusahaan atau bank, baik itu terkait atau semua yang berhubungan dengan mendapatkan dana. Kemudian setelah mendapatkan dana, bagaimana mendapatkan dananya? Bisa mengeluarkan dananya secara efektif dan efisien. Dalam mendapatkan dana dan mengeluarkan dana, jadi mendapatkan dana dan mengeluarkan dana, bagaimana biaya yang dikeluarkan ini bisa mendapatkan biaya yang murah. Itu adalah kegiatan atau aktivitas manajemen keuangan. Seperti halnya di sini hubungan manajemen keuangan dan neraca. Jadi ada manajemen keuangan itu berhubungan dengan neraca. Kenapa? Karena sumbernya manajemen keuangan itu membacanya dari neraca. Nah, pembelanjaan pasif dan pembelanjaan aktif. Kalau pembelanjaan aktif itu masuknya ke neraca sisi pasifa. Kalau pembelanjaan aktif masuknya ke sisi aktiva. Tujuannya apa? Manajemen harus ada manajemen keuangan itu adalah bagaimana supaya perusahaan atau banknya itu meningkatkan kemakmuran para pemegang sahamnya atau pemiliknya. Jadi pemilik dan pemegang sahamnya supaya bisa makmur. Kalau pemiliknya makmur, secara otomatis karyawan-karyawannya akan ikut makmur. Fungsi manajemen keuangan, fungsinya ada 3: keputusan investasi, pendanaan, dan keputusan dividen. Yang pertama terkait dengan keputusan investasi. Jadi manajemen keuangan, sebagai manajer keuangan, bagaimana mengalokasikan dananya supaya bisa mendatangkan keuntungan. Itu adalah tugasnya dari keputusan investasi. Yang kedua, keputusan pendanaan. Nah, ini mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber dana yang ekonomis.
untuk belanja. Itu namanya keputusan pendanaan. Dananya yang sudah didapatkan dari investasi atau dari modalnya mau dikemanakan, dibelanjakan untuk apa, itu adalah tugas dari keputusan pendanaan. Yang ketiga adalah keputusan dividen. Tadi tujuannya adalah memakmurkan karyawan pemegang saham. Nah, di sini dividen itu adalah ada yang dividen yang harus dibagikan. Persentase labanya berapa? Jadi dividen yang harus dibagikan, persentase setiap orang pemegang saham persentasenya berapa? Itu adalah tugasnya dari keputusan dividen. Paham ya terkait dengan keberadaan manajer keuangan. Jadi harus apa sih manajer keuangan itu keberadaannya untuk apa? Paham ya? Nah, ini adalah skema terkait dengan adanya manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini berada di tengah, posisinya berada di tengah karena dia ada menyambungkan antara pasar keuangan dan modal kerja perusahaan. Jadi dari pasar keuangan modalnya itu masuk ke manajemen keuangan. Kalau sudah masuk ke manajemen keuangan akan dibuat apa? Akan dibuat untuk aktiva perusahaan atau modal kerja atau aktiva tetapnya. Kalau sudah dari sini akan masuk lagi ke manajemen keuangan untuk diolah, dikembalikan ke pasar keuangan, baik itu berupa dividen atau keuntungan para pemegang saham. Paham ya? Sumber dana ada dari dalam, ada dari luar. Kalau dari dalam berarti ada modal dari penggunaan laba. Kalau dari luar bisa dari pinjaman bank, bisa mengeluarkan obligasi. Perusahaannya masih aman. Tapi kalau jawabannya di bawah 1 berarti tidak akan berjalan sampai 1 tahun yang akan datang. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Terkait dengan solvabilitas, likuiditas, rentabilitas. Untuk tugasnya akan saya share, tolong dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan, gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan